Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang merupakan konversi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Malang, berkembang sangat pesat. Lembaga ini beberapa kali mengalami perubahan status. Berawal dari sebuah fakultas tarbiyah cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdiri pada tanggal 28 Oktober 1961, kemudian menjadi bagian dari IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 13 Mei 1965. Pada tanggal 21 Maret 1997, beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Malang. Kampus ini juga sempat berstatus Universitas Islam Indonesia Sudan yang diresmikan oleh Wakil Presiden Hamzahas pada 21 Juli 2002. Lembaga ini kembali berubah menjadi Universitas Islam Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 50 tanggal 21 Juni 2004. Dan perguruan tinggi Islam ini semakin sempurna ketika pada tanggal 27 Januari 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberinya nama Maulana Malik Ibrahim, seorang wali penyebar Islam pertama kali di Jawa, yang diharapkan para lulusan universitas ini menjadi pemimpin-pemimpin umat dimanapun mereka berada. Dengan memadukan tradisi pondok pesantren dan perguruan tinggi pada umumnya sebagai sistem pendidikan, kampus ini berkembang sangat pesat, baik dari sisi kelembagaan, akademik, maupun sumber daya insannya. Dengan nilai akreditasi institusi A, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi model perguruan tinggi agama Islam negeri unggulan, yang saat ini sedang bekerja keras menuju cita-cita besarnya, yakni sebagai World Class University. Pembangunan gedung di Kampus 1 di Jalan Gajayana Kota Malang pun dilakukan dengan besar-besaran dan cepat. Setelah selesai pembangunan Kampus 1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang membangun Kampus 2 di Desa Telekung, Kecamatan Cunrejo, Kota Batu, yang diperuntukkan untuk program pasca sarjana. Tak berhenti berinovasi, saat ini Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim berencana membangun Kampus 3 di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Rencana keberadaan pembangunan Kampus 3 ini telah didesain sedemikian rupa dengan menggunakan arsitektur dan teknologi modern. Jika dipotret dari sisi atas, desain bangunan Kampus 3 ini membentuk sebuah kaligrafi berlafaz basmalah. Tentu Kampus 3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini nantinya bukan hanya sebagai pusat pengembangan keilmuan Islam, tetapi juga menjadi pusat peradaban Islam. Lokasi kampus yang berada di pegunungan dengan hawa yang sejuk dan pemandangan yang indah ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para mahasiswa. Rencana pembangunan Kampus 3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini telah membebaskan lahan seluas 100 hektar. Inilah kampus terbaik yang mengambil konsep bertema Green and Smart Campus. Di kampus ini akan dibangun gedung untuk Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Teknik, kawasan Islamic Center, Teaching Hospital, ruang perkuliahan, laboratorium, perkantoran, dan ma'had. Ayo bergabung bersama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melahirkan lulusan berpredikat ulama yang intelek profesional dan intelek profesional yang ulama.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamul Mudin dari Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan resume kegiatan PPAK di hari pertama dan hari kedua. Visi dan misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk visi, terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi yang pertama, mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Tujuan UIN Malang adalah yang pertama, memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat. Yang kedua, menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di UIN Malang ada 7 fakultas. Yang pertama, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang kedua, Fakultas Syariah. Yang ketiga, Fakultas Humaniora. Yang keempat, Fakultas Psikologi. Yang kelima, Fakultas Ekonomi. Yang keenam, Fakultas Saintek. Dan yang ketujuh, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Malang sendiri memiliki keunggulan, yaitu semua mahasiswa baru diwajibkan mahad selama 1 tahun guna membentuk mahasantri yang berkarakter ulul albab. Keunggulan lainnya adalah kita mempunyai mahad bukan diartikan hanya untuk penginapan. Pusat bahasa dengan diberikan pembelajaran bahasa asing guna menambah wawasan dan pengetahuan bahasa. Yang ketiga, program mahad ahli bagi yang kemampuan baca kitabnya bagus. Yang keempat, program HTQ bertujuan untuk menghafal atau mengulang hafalan Al-Quran. Untuk tema PPAK tahun 2021 ini mewujudkan generasi muslim yang moderat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamul Mudin dari Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Di sini saya akan membuat resume kegiatan PPAK dari hari pertama dan hari kedua. Visi dan misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Untuk visi, terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam melakukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya yang pertama, mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Tujuan UIN Malang yang pertama, memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat. Yang kedua, menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di UIN Malang ada 7 fakultas. Yang pertama, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang kedua, Fakultas Syariah. Yang ketiga, Fakultas Humaniora. Yang keempat, Fakultas Psikologi. Yang kelima, Fakultas Ekonomi. Yang keenam, Fakultas Saintek. Yang ketujuh, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dan juga ada Pascasarjana. UIN Malang memiliki keunggulan. Yang pertama adalah semua mahasiswa baru diwajibkan wajib selama 1 tahun, wajib mahad selama 1 tahun untuk
membentuk karakter yang ulul albab. Yang kedua, keunggulannya adalah kita mempunyai ma'had bukan diartikan hanya untuk penginapan. Yang kedua, pusat bahasa yang diberikan pembelajaran bahasa asing guna memenuhi wawasan bahasa. Yang ketiga, program Ma'had Ali bagi yang kemauan baca kitabnya bagus. Yang keempat, program HTQ bertujuan untuk menghafal dan mengulang hafalan Al-Quran, di mana di dalam Ma'had para mahasantri didik untuk memperdalam spiritual, berakhlakul karimah, ilmu yang luas, dan kematangan profesional demi mencetak ulama muslim intelektual. Untuk tema PBHK pada tahun 2021 mengusung tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ada beberapa kegiatan organisasian kemahasiswa. Untuk yang intra ada Dema dan Sema. Dema sendiri adalah organisasi eksekutif yang fungsinya melaksanakan program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan kegiatan kemahasiswaan. Tugas Dema melaksanakan program kerja, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Dema sendiri memiliki beberapa kementerian. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Hukum Politik. Yang ketiga, Kementerian Luar Negeri. Yang keempat, Kementerian Agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Dan yang keenam, Komunikasi dan Informasi. Untuk Sema sendiri adalah lembaga legislatif yang mengkoordinasikan Dema, UKM, dan himpunan mahasiswa jurusan. Fungsi Sema yaitu yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, yang keempat pengawasan, dan yang ketiga pengawasan, yang keempat penganggaran. Tugas Sema mengawasi dan mengontrol Dema, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema, dan memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban. Wewenang Sema membentuk undang-undang, mengawasi pelaksanaan hasil sidang Dema, memberikan mandat pemilu. Di Sema memiliki beberapa komisi, yaitu komisi A, B, C, dan D. Untuk komisi A, advokasi dan hukum. Komisi B, organisasi dan kemahasiswaan. Komisi C, administrasi dan keuangan. Komisi D, informasi dan komunikasi. Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ada 15 unit kegiatan mahasiswa. Yang pertama, unit kegiatan Menwa. Yang kedua, UKM Pramuka. Yang ketiga, UKM Kol Sukarela Palang Merah Indonesia. Keempat, paduan suara mahasiswa Gema Gita Bahana. Yang kelima, olahraga. Yang keenam, koperasi mahasiswa Padang Bulan. Yang keenam, seni religius. Yang ketujuh, Mapala Tursina. Yang kedelapan, teater komedi kontemporer. Yang ke 9, komunikasi musik studio 3, taekwondo, jepret klub fotografi, simponi FF, lembaga kajian, penelitian dan pengembangan mahasiswa, unit aktivis pers mahasiswa inovasi, kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Kunci mengakhiri pandemi ini ada dua. Yang pertama, vaksinasi,
dan disiplin berprokes 5M. Kenapa pandemi ini makin naik dan tak kunjung turun? Yaitu karena rendahnya masyarakat yang tidak mengetahui COVID-19. Efek pandemi yang pertama, turunnya ekonomi, hilangnya pekerjaan, angka putus sekolah naik, fenomena anak kerja, kekerasan pada anak meningkat, 6 penurunan capaian belajar. Tiga kekuatan untuk mengubah dunia. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, kemajuan tentang biro agama. Yang ketiga, pasar. Jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja, jadilah generasi atau mahasiswa yang unggul dengan kecerdasan digital. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan tutur bahasa yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.